Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang alamat ataupun ciri dari i'rab khafad, yang mana penjelasan ini berdasarkan dari kitab Al-Ajurumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Walil khafdi thalathu alamatin, al-kasratu wal ya'u wal fathatu. Walil khafdi, dan bagi i'rab khafad, thalathu alamatin, ada 3 tanda. Al-kasratu, 1 kasroh, wal ya'u, dan yang kedua ya, wal fathatu, dan yang ketiga fathah. Nah, teman-teman sekalian, bisa kita lihat di sini bahwa tanda dari i'rab khafad itu ada 3. 1 kasroh, 2 ya, yang ketiga fathah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatanil khafdi fi thalathati mawadi'a fil ismil mufradil munsarifi wa jam'it taksiril munsarifi wa jam'il mu'annasis salimi. Adapun kasrah menjadi tanda i'rab khafad pada 3 tempat. Yang pertama isim mufrad munsharif, yang kedua jama taksir munsharif, yang ketiga jama muannas salim. Nah, yang dimaksud dengan munsharif itu adalah bahwa isim tersebut bisa bertanwin, yang keduanya bisa diakhiri dengan kasroh. Karena ada isim yang memang tidak bertanwin dan tidak bisa diakhiri dengan kasroh, namanya ghair munsharif. Insyaallah kita akan bahas di bagian akhir pada video ini. Kasrah menjadi tanda i'rab khafad pada 3 tempat. 1 isim mufrad munsharif, contohnya yadhhabu Ahmadu minal baiti ilal madrasati. Kata al baiti dan al madrasati ini merupakan isim mufrad munsharif. Bentuknya adalah isim mufrad munsharif, kemudian i'rabnya adalah khafad, tandanya adalah kasroh. Penyebabnya karena didahului oleh huruf jar. Nah, teman-teman bisa lihat al-baiti, al-madrasati, semuanya ujungnya adalah kasroh. Yang kedua, pada jama taksir munsharif, contohnya as-saumu min arkanil islami. Kata arkani ini adalah jama taksir, mufradnya dari ruknun, ya. Tanda i'rabnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena memang jamak taksir munsharif. Yang ketiga, jamak muannas salim. Contoh, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Kata al muslimati dan mu'minati ini i'rabnya adalah khafad. Tanda i'rab khafadnya adalah kasroh. Kenapa kasroh? Karena pada bentuk jama muannas salim. Yang kedua, tanda i'rabnya adalah ya. Wa amal ya'u fatakunu alamatanil khafdi fi thalathati mawadi'a fil asmail khamsati wa fit tasniyati wal jam'i. Adapun ya menjadi tanda khafad pada 3 tempat. 1 isim 5, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga adalah jama mudzakkar salim. Berikut contoh-contohnya. Contoh isim 5 yang i'rabnya adalah khafad. Marartu bi akhika wa abika. Kata akhika dan abika adalah isim 5. Karena didahului oleh huruf jar yaitu ba, berarti i'rabnya adalah khafad. Tanda khafadnya adalah huruf ya. Akhi setelah kho, ya-nya di sini, abi juga ya, ya-nya, huruf ya-nya adalah tanda i'rab bagi isim 5. Yang kedua, ya menjadi tanda i'rab khafad pada isim musanna. Contohnya wa ma unzila 'alal malakaini. Kata al malakaini ini bentuknya isim musanna.
i'rabnya adalah khafad karena didahului oleh huruf jar, yaitu ala. Nah, ya pada kata al-malakaini ini merupakan tanda i'rab khafad pada isim musanna. Yang ketiga, jama mudzakkar salim. Contohnya, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati. Kata lil muslimina dan juga wal mu'minina ini bentuknya adalah jama mudzakkar salim. Nah, karena kedudukannya atau i'rabnya adalah khafad, maka di sini pakai yang ya. Kan kalau mudzakkar itu boleh muslimun atau muslimin. Nah, kalau muslimun itu pada rofa dan khafad dan nasabnya itu pakai ya. Nah, karena di sini didahului oleh huruf jar, maka jadi khafad sehingga i'rabnya adalah khafad dan ditandai dengan huruf ya. Lil muslimina dan juga wal mu'minina. Tanda i'rab khafad yang ketiga yaitu fathah. Wa amal fathatu fatakunu alamatan lil khafdi fil ismil ladzi la yansarifu. Adapun fathah menjadi tanda khafad pada isim yang tidak menerima tanwin atau istilahnya ghair munsharif. Isim ghair munsharif adalah isim yang tidak menerima tanwin dan juga kasrah. Contohnya, marartu bi masajida katsiratin. Nah, kata masajida ini i'rabnya adalah khafad, didahului oleh huruf jar. Tapi karena bentuknya adalah isim ghair munsharif, maka tanda khafadnya adalah dengan fathah. Jadi kita tidak baca bi masajid tapi masajida. Nah, insya Allah teman-teman sekalian, kalau istilah-istilah sebelumnya itu sudah dibahas, dan pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan tentang apa itu isim ghair munsharif. Pengertian isim ghair munsharif adalah kulus min ashbal fi'la fi'latainil far'iyataini tarji'u ihdahuma ila lafzi wal ukhra ila al ma'na aw fi'latin wahidatin taqumu maqamal 'ilataini. Artinya, isim ghair munsharif adalah setiap isim yang menyerupai fi'il yang mempunyai dua ilat cabang di mana yang pertama kembali kepada lafaz dan yang lainnya kembali ke makna, atau mempunyai satu ilat yang menempati dua ilat. Nah, teman-teman sekalian, berdasarkan pengertian di atas bahwa isim ghair munsharif itu ada dua macam secara garis besarnya. Ada yang dua ilat, ada yang satu ilat. Nah, yang dua ilat ini ada dua bagian lagi. Ada yang bersama alamiah, ada juga bersama wasfiyah. Alamiah itu artinya nama ya, dipakai nama gitu. Kalau wasfiyah artinya dipakai untuk sifat. Nah, isim ghair munsharif yang dua ilat dan juga yang alamiah itu ada 6 macam. Yang pertama adalah adal. Yang dimaksud dengan adal adalah pemindahan sigot tetapi maknanya tetap sama. Yang dimaksud dengan sigot tersebut adalah maf'alu, fu'alu, dan juga fu'alu. Contohnya, an umaro. Asalnya dari amirun. Dari amir ke umaro itu disebutnya dengan adal. Maknanya sama ya. Sama-sama amir gitu maknanya. Tapi ini bentuk sigotnya adal. Nah, karena Umar ini adalah ghair munsharif, tidak boleh ditandai dengan kasroh ketika khafad. Maka kita bacanya menjadi an umaro. Tidak boleh an umari dan juga tidak boleh pakai tanwin. Yang kedua, isim berwazan fi'il. Contoh, min Ahmada wa Yazida. Kata Ahmada dan Yazida ini merupakan isim
yang berwazan fi'il. Karena kata ahmada sama dengan mirip-mirip dengan fi'il madi ya, af'ala. Dan juga yazida itu mirip dengan fi'il mudhari ya, yang zada yazidu ya. Tapi di sini kata Ahmad dan Yazid ini adalah isim untuk nama orang gitu ya. Kan tadi alamiah, berarti karena berwazan fi'ilan juga alamiah, maka termasuk isim guir munsharif. Ketika majrur tidak boleh dengan kasroh, maka pakai fathah. Jadi min ahmada wa yazid, gak boleh min ahmadi wa yazidi. Yang ketiga ada tarkib mazi. Tarkib mazi itu adalah dua kata yang menjadi satu kata. Contohnya fi hadro mauta wa ba'al baka. Kata hadro mauta ini satu kata, padahal asalnya dua kata, itu dari kata hadro dan mauta. Begitupun kata ba'al baka asalnya dari ba' dan labak. Nah, karena disatukan jadi satu kata yang asalnya dua kata, disebut dengan tarkib mazi. Nah, tarkib mazi itu termasuk isim ghair munsharif. Maka apabila didahului huruf jar atau kedudukannya sebagai majrur, ditandainya dengan fathah. Yang keempat, isim ghair munsharif ada azam atau uzmah, artinya bahasa asing yang diarabisasi atau dijadikan bahasa Arab. Contohnya, ala Ibrahim wa Ismaila. Kata Ibrahim dan Ismail itu bukanlah asli bahasa Arab, melainkan dari bahasa Ibrani. Nah, karena bukan bahasa Arab berarti termasuk azam. Nah, azam ini atau bahasa asing ini ketika kedudukannya sebagai majrur tidak ditandai dengan kasrah melainkan dengan fathah. Berikutnya ada ta'nis. Ta'nis itu adalah kata yang menunjukkan perempuan, baik itu lafzi ataupun ma'nawi. Kalau lafzi itu ya lafaznya, katanya itu adalah perempuan. Kalau ma'nawi maknanya adalah perempuan walaupun tidak ada tanda tanisnya. Contoh, min Maryama wa Tolhata. Maryama dan Tolhata. Maryama ini ta'nis manawi, sedangkan Tolhah itu ta'nis lafzi, karena Tolhah itu digunakan untuk nama laki-laki, tapi ada tanda ta'nisnya yaitu tak marbutoh. Yang terakhir, yang keenam adalah ditambah alif dan nun. Contoh, an Usmana wa Imrona. Kata Utsman dan Imron ini adalah dua kata yang digunakan untuk nama atau isim alam. Nah, ujungnya ada alif dan nun tambahan. Karena ditambah alif dan nun, maka termasuk isim ghair munsharif. Ketika khafad ditandainya dengan fathah, tidak boleh dengan kasroh. Selanjutnya ada juga isim ghair munsharif yang ada dua ilah tetapi pada wasfi ataupun sifat. Kalau yang sebelumnya itu kan alam itu nama, sedangkan kalau wasfi itu untuk sifat. Nah, kalau wasfi itu ada tiga macam. Yang pertama ada adal tadi ya, yakni yang sigotnya berubah tetapi maknanya tetap sama. Yang dimaksud dengan sigot tersebut adalah maf'alu, fu'alu, dan fu'alu. Contoh, min ayyamin ukhra uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba'a. Kata ukhra sigotnya adal ya, maka tanda khafadnya itu dengan fathah. Kemudian kata masna, kemudian sulasa, waruba'a, walaupun di sini majrur karena sebagai idofah dan juga atof, tetapi tidak ditandai dengan kasrah melainkan dengan fathah. Berikutnya adalah isim berwazan fi'il. Contohnya adalah
wazan af'ala. Contoh, aswada ala hajarin aswada. Nah, kata aswada itu kan majrur ya, jadi sifat ke hajar. Tapi karena aswada ini ada termasuk isim ghair munsharif, maka tidak boleh dibacanya aswadin ataupun aswadi. Yang benar adalah aswada. Aswada artinya hitam. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, sifat yang termasuk isim ghair munsharif adalah apabila ditambah alif dan nun. Contoh, ila tilmidhin kaslana. Tilmidhin majrur karena didahului huruf jar, kemudian kaslan jadi sifat. Akan tetapi kaslana ini tidak dibaca kaslanin ataupun kaslani. Karena apa? Karena isim ghair munsharif, maka dibacanya menjadi kaslana pakai fathah. Nah, berikutnya ada juga isim ghair munsharif yang ilatnya cuma satu tetapi menduduki atau menempati dua ilat. Jumlahnya ada 3. Yang pertama adalah alif ta'nis maksurah, yang kedua alif ta'nis mamdudah, dan yang ketiga adalah sighat muntahal jumu. Yang pertama ada alif ta'nis maksurah. Yang disebut dengan alif ta'nis maksurah itu adalah alif seperti ya yang berada di ujung isim gitu ya, dan sebelumnya adalah fathah. Nah, jadi di ujung kata ada huruf ya tapi gak ada titiknya. Nah, itu termasuknya alif maksurah namanya. Contoh, Salma, Hubla, Husna ya. Dan ini semuanya adalah mu'annas ya. Nah, kata Salma, Hubla, dan Husna itu isim ghair munsharif. Kalau seandainya jadikan majrur, contoh min Salma. Nah, itu tanda majrurnya atau khafadnya adalah dengan fathah. Kemudian ada juga yang kedua alif ta'nits mamdudah. Yang disebut dengan alif mamdudah adalah ada alif, kemudian setelahnya ada alif lagi yang ditukarkan menjadi hamzah. Contohnya hamra'u, sofra'u, sauda'u. Nah, ketika khafad ini tandanya pakai fathah. Contoh, min habatin sauda'a. Tidak boleh sauda'in atau sauda'i, tapi sauda'a. Kemudian yang ketiga ada muntahal jumu. Yang dimaksud dengan sighat muntahal jumu adalah jamak taksir yang setelah alif taksirnya terdapat 2 atau 3 huruf yang tengahnya adalah sukun. Nah, ini ada sighat-sighatnya ya. Nah, di antaranya aja ya di sini kata masajidu yang merupakan jamak dari masjidun. Kemudian dana niru yang merupakan jamak dari kata dinar. Nah, apabila dalam keadaan khafad, maka tanda khafadnya adalah fathah. Contoh, min masajida. Tidak boleh min masajidin ataupun masajidi. Nah, itulah sekilas singkat saja pembahasan tentang tanda-tanda i'rab khafad atau i'rab jar. Kemudian ujungnya ditambah dengan sedikit penjelasan tentang isim ghair munsharif. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.